kehadiran Partai Nasdem betul-betul menyelesaikan masalah, betul-betul ikut membantu kesusahan masyarakat. Setelah nanti apa ada target lain lagi untuk penyelesaian aksi kemanusiaan Nasdem? Nanti banyak yang kita lakukan, banyak kader Nasdem lakukan. Cuma kan tidak terpakai. Kan cuma rampis, bukan cuma maksudnya hal-hal yang selama ini masyarakat luas. Tetapi di semua DPD itu di setiap hari Jumat ada namanya Jumat Berkah. Itu kader harus turun di tengah masyarakat, mencari masyarakat yang susah, yang masyarakat yang butuh bantuan, masyarakat butuh uluran tangan dari kader. Itulah yang dilakukan. Jadi besar harapan kami dan itu masih pergerakan itu yang disebut politik kemanusiaan. Pak Remes, namanya kan Bapak salah satu yang disebut-sebutkan akan maju di Pilgub. Nah, bagaimana persiapan-persiapannya atau bagaimana sikapnya? Kemudian untuk Pilwalkot Palopo dan Pilkada Luwu itu apa sudah ada kader yang disiapkan untuk maju di Palopo sama Luwu? Gini, kita bicara, saya tidak pernah bicara Pilgub dan saya tidak ada persiapan untuk Pilgub. Yang saya lakukan adalah bagaimana menyiapkan Partai Nasdem ikut kader-kader ini bertarung supaya di pemilu ini kita menjadi pemenang. Kenapa? Apa yang menjadi dasarnya untuk pilkada? Persiapan pilkada. Dan kami tetap membuka ruang siapapun yang akan ke depan dan Partai Nasdem menganggap itu adalah terbaik bagi Sulawesi Selatan, ya itulah yang akan kita rekomendasikan. Tidak mutlak bahwa dia itu ketua partai dan dia harus dicalonkan sebagai gubernur. Nah, Partai Nasdem adalah partai terbuka, siapapun boleh. Jadi kita tidak seperti partai lain mempersiapkan ketuanya juga harus persiapan. Kita tidak, kita partai terbuka, siapapun boleh. Ya kemungkinan besar mungkin adalah kader kita dari Luwu yang kita persiapkan, atau ada yang bukan non kader tapi menurut Partai Nasdem bahwa itu adalah terbaik untuk Sulawesi Selatan, ya kenapa tidak? Jadi artinya terbuka. Termasuk Pilwalkot dan Pilkada Luwu. Pilwalkot, Pilkada Luwu, Pilkada ini tak ada. Kita semua melihat nanti hasil dari pemilu. Dan terbuka peluang untuk non kader. Terbuka untuk siapa aja. Saya selalu Pak Judas ini, saya selalu, bukan saya menentukan, selalu Pak Judas yang menentukan. Tidak boleh kita jadi pimpinan, jadi ketua, kita egois. Itulah apa yang saya lihat kader-kader yang datang. Tidak ada itu anak muda, kita bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Ya udah nanti Pak Kakak Judas mau maju Pilgub kah, mau maju DPR RI kah,